Jika ada yang bertanya mobil tim papan tengah apa yang membuat kami cukup penasaran terhadap performanya di musim 2026 nanti, maka kami akan menjawab Alpine salah satunya. Tahun lalu memang kami terkecoh terhadap mereka yang tampil relatif solid di pramusim, dan menyebut kalau akan jadi tim kuda hitam bersama Williams. Namun faktanya Alpine malah rungkat dan jadi penghuni dasar klasemen sepanjang 2025 yang jadi hasil terburuk yang didapat tim Enstone selama 3 dekade kiprah mereka di F1. Menatap regulasi baru, Alpine punya kesempatan besar untuk meriset kembali segalanya dari nol dan mengembalikan posisi tim kembali ke tempat yang sepantasnya. Mengingat mereka punya sumber daya yang lumayan mumpuni untuk bersaing di 5 besar konstruktor. Dan tampilan mobilnya sendiri, A526 memang masih mempertahankan corak warna dasar yang sama, yaitu kombinasi warna pink dan biru yang enak dipandang. Apalagi warnanya dibuat sangat merata di keseluruhan bodi, membuatnya terlihat lebih menarik di sirkuit dan jauh lebih baik ketimbang dominasi hitam pada livery 2 tahun lalu. Jika dilihat dari depan, warna pink terlihat lebih dominan di bagian hidung, dan andaikan warna pink ini diganti jadi kuning, kami yakin bakal mirip sekali dengan Renault R25 dulu. Sama seperti tahun lalu, livery baru Alpine bocor duluan ketika shakedown di Silverstone sebelum mobilnya dirilis ke publik. Membuat acara launching mereka yang diadakan di sebuah kapal pesiar jadi agak sia-sia dan kalah pamor dengan Ferrari yang rilis di hari yang sama. Secara desain mobil, Alpine memberikan pendekatan yang cukup unik sebagai tim papan tengah dalam usahanya bangkit di regulasi baru. Meskipun tahun lalu mereka rungkat habis-habisan, tapi Alpine selama regulasi ground effect merupakan salah satu tim yang desain mobilnya menjadi trendsetter dengan beberapa inovasi yang mereka berikan. Seperti engine cover model Canon dan sidepod downwash water slide atau sidepod air terjun yang banyak ditiru konsepnya oleh tim lain. Untuk regulasi 2026 setidaknya kita bisa melihat beberapa usaha Alpine untuk memberikan sentuhan pendekatan yang berbeda di mobilnya daripada mayoritas tim di grid saat ini. Dari depan, bentuk hidung mereka mungkin adalah yang paling ramping daripada tim-tim lain yang berguna untuk memaksimalkan airflow yang masuk ke area tengah. Ujung moncongnya relatif sedikit pendek, dengan bagian mounting yang tidak selebar tim lain. Alpine memakai aktuator tunggal yang berada di tengah sebagai metode penerapan aeroaktif di sayap depannya. Bentuk geometri di main plane sayap depan nampak melengkung ke atas di sisi luarnya, memberikan pasokan angin yang lebih optimal lagi, dan terdapat beberapa elemen pengkondisi airflow di bawahnya. End plate relatif masih standar, dengan adanya tambahan winglet di atasnya. Di suspensi depan, Alpine melawan arus dengan beralih ke konfigurasi full rod daripada menggunakan konfigurasi push rod yang jadi tren di regulasi 2026. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Alpine untuk beralih ke suspensi full rod. Pertama adalah preferensi aerodinamika mereka adalah memaksimalkan airflow di area permukaan samping bodi mobil dan ke atas sidepod. Lalu kedua, mereka ingin menciptakan sebuah mobil dengan kestabilan dan sensitivitas grip di bagian depan yang kuat, atau singkatnya mereka ingin membuat A526 memiliki karakter natural oversteer yang sesuai dengan konsensus umum di mobil generasi baru. Agak beresiko, karena berpotensi membuat mobilnya jadi terlalu liar jika downforce di area belakangnya tak mampu menyeimbangkan agresivitas grip depannya. Adanya elemen anti-dive yang cukup agresif seperti McLaren musim lalu mempertegas keinginan Alpine untuk membuat platform yang stabil di bagian depan. Hanya saja pull rod relatif lebih kompleks daripada push rod dan butuh settingan yang harus spot on agar membuatnya bekerja optimal. Ferrari membuktikannya tahun lalu, di mana mereka gagal ketika memilih ganti ke pull rod karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan karakter mobilnya yang jadi terlalu liar di aspek pengereman serta handling. Masuk ke area tengah, Alpine memakai model wigboard dengan kombinasi antara elemen vertikal yang cukup panjang ditambah dengan 3 elemen horizontal di belakangnya untuk mengatur tire wig ban depan. Solusi ini dianggap lebih efisien dalam membuang tire wig karena sebelum dilontarkan ke atas, aliran tire wig akan dikondisikan dulu lewat celah vertikal dan dipisahkan mana yang dialirkan secara inwash ke sidepod dan mana yang dibuang. Digabungkan dengan area bukaan di pinggir floor yang akan alirkan airflow dari underfloor ke atas. Ini akan memperkuat efek yang dibuat oleh wigboard tadi untuk menyingkirkan tire wig yang bersifat mengganggu dari bodi mobil. Di sisi sidepod, bagian inlet mereka sangat maju di depan kokpit.
dan ukurannya cukup besar untuk maksimalkan pendinginan mesin. Bentuk sidepodnya cenderung besar dan agak unik karena dengan ukuran seperti ini, dia tidak memiliki undercut yang panjang seperti mayoritas tim. Alpine memilih mengalirkan airflow lewat dinding samping sidepod di area samping floor yang mengarah ke area belakang. Solusi seperti ini juga ada di mobil Audi, dan jika kita tarik beberapa tahun ke belakang, konsep sidepod seperti ini ada di mobil Ferrari pada musim 2022. Tidak heran jika Audi dan Alpine adalah kedua tim yang mengadopsi konsep ini karena adanya keberadaan dua figur senior di Ferrari yang saat itu berperan besar dalam desain mobil pada awal regulasi ground effect, yaitu Mattia Binotto di Audi dan David Sanchez yang sekarang jadi direktur teknis di Alpine. Keuntungan terbesar dari sidepod konsep seperti ini adalah dia bisa menjaga tire wick dari ban depan agar tidak terlalu mengganggu di area bodi samping. Tapi efek negatifnya adalah drag yang dihasilkan mungkin akan cukup besar karena tidak terlalu efisien terhadap aero. Bedanya desain di Alpine dengan Ferrari dulu adalah mereka sepertinya masih mempertahankan konsep downwash water slide di bagian atas sidepod untuk memperkuat airflow yang mengalir ke area belakang. Selain itu, lekukan sidepodnya juga tidak sampai ke ujung untuk memaksimalkan airflow yang mengalir di area cock battle dan memperkuat kinerja diffuser. Detail-detail pengkondisi airflow di area belakang floor jujur saja cukup menarik, karena adanya seperti area bertingkat di dekat ban belakang untuk mengatur tire wick di area tersebut agar tidak mengganggu kinerja diffuser. Tidak terlihat adanya trik lubang diffuser seperti tim-tim besar, namun Alpine diyakini punya geometri diffuser yang cukup agresif. Di area engine cover, Alpine masih pertahankan model Cannon yang cukup besar, dan terdapat beberapa winglet untuk pengkondisi airflow di dekat kokpit dan dekat airbox. Inovasi paling unik dari Alpine ada di area sayap belakang, tepatnya ada di cara aktivasi aeroaktif. Ketika tim lain membuka flap sayap belakangnya terangkat ke depan atau sama seperti mekanisme membuka di RS di regulasi sebelumnya, Alpine memilih membuka flapnya ke belakang dengan menurunkan aktuatornya. Jika dilihat sekilas, ini memberikan level bukaan yang lebih besar daripada metode konvensional, dan otomatis drag yang berkurang juga lebih besar. Bukan saja pengaruh ke top speed, tapi manajemen energi baterai juga akan dimaksimalkan dengan inovasi Alpine ini. Selain di aeroaktif, end plate sayap belakang dibuat sedikit melengkung keluar yang berpotensi memperkuat downforce yang dihasilkan di area tersebut. Detail seperti ini diterapkan Alpine untuk memastikan downforce di area belakang sudah cukup kuat dalam menjaga kestabilan mobil dengan grip front end yang didesain agresif. Secara keseluruhan, David Sanchez terlihat sangat berusaha dalam memperbaiki kegagalan mobil musim lalu dengan melakukan pendekatan yang lebih agresif dalam memulai regulasi baru. Tapi agresivitas ini juga punya risiko yang besar, karena mereka harus memastikan semua elemen aerodinamika dan settingan mobil berjalan secara harmonis. Sebagai tim juru kunci tahun lalu, salah satu keuntungan Alpine adalah mereka punya jumlah tes dan simulasi aero paling banyak ketimbang tim lain. Setidaknya mereka bisa mengembangkan mobil 2026 dengan lebih intens, dan melihat sumber daya Alpine yang punya kapabilitas bagus, seharusnya tahun ini bisa jauh lebih baik. Beralih ke mesin Mercedes, merupakan perubahan paling signifikan dari mobil musim ini. Apalagi mesin pabrikan Jerman tersebut digadang-gadang sebagai yang terbaik di regulasi baru. Tapi di saat yang sama, mesin Mercedes membuat Alpine sudah tidak punya alasan lagi ketika mobilnya gagal perform di sirkuit. Bertahun-tahun mereka selalu punya alasan jika Renault adalah mesin paling lemah ketimbang pabrikan lain. Sekarang sudah mendapatkan mesin dengan kualitas lebih premium dari Mercedes, maka tampil lebih bagus dan kembali kompetitif di barisan 10 besar secara konsisten adalah keharusan. Tes Barcelona memberikan indikasi jika Alpine bisa bangkit di 2026 dengan reliabilitasnya yang jauh lebih bagus. Meski sempat ada gangguan di hari pembuka, tapi setelah itu Alpine praktis melaju tanpa hambatan dengan kumpulkan 340 lap dan catatan waktunya relatif solid. Tapi seberapa jauh kebangkitan Alpine itu adalah pertanyaan yang harus mereka jawab sampai GP Australia nanti. Dan jika bangkit itu artinya cuma finish 2 peringkat lebih bagus dari musim lalu, rasanya itu tidak akan begitu memuaskan di mata Flavio Briatore yang begitu ambisius dengan proyeknya di Alpine. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.